Shalom, ada sukacita ya. Saya mengulangi khotbah yang tadi keputus di sesi yang pertama ya, karena sinyal yang jelek ya. Kita percaya bahwa hidup ini ada di dalam pengendaliannya Tuhan. Kita hari-hari ini nggak bisa hidup sesuka-sukanya kita. Seringkali kita cuman terlalu fokus dengan badai yang ada di luar ya, sampai kita lupa bahwa hidup yang ada di dalam itu juga perlu menjadi pengendalian Tuhan yang pegang. Artinya remote hidup saudara dan saya hari ini juga perlu Tuhan yang mengendalikan. Seringkali kita cuman berkata bahwa Tuhan tolong keuanganku, tolong rumah tanggaku, tolong anak-anakku, tolong tokoku, tolong usahaku, tolong kesehatan dan masa depanku. Itu hal yang ada di luar. Saudara dan saya percayalah bahwa yang di luar itu Tuhan selalu berkata bahwa selama dalam pengendalianku segala sesuatunya pasti aman. Ada waktuku untuk bangkit meredakan badai hidupmu, itu menjadi tenang, teduh, bahkan reda. Seperti halnya Ayub ketika ada badai masalah, walaupun sampai keuangannya habis ya, hartanya habis, anaknya habis, bahkan hari itu dia kena satu penyakit. Percayalah pada akhirnya Tuhan tetap pegang kendali hidup Ayub, di mana iblis tidak bisa pegang kedaulatan di akhir hidup Ayub. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Seperti halnya Yusuf mengalami badai yang namanya sumur penjara ya, difitnah sekalipun, pada akhirnya Tuhan tetap pegang kendali dari hidup Yusuf di akhir proses, yaitu Yusuf menikmati promosi di mana Tuhan mengangkat Yusuf tinggi-tinggi menjadi orang yang terpenting kedua di Mesir. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan yang pegang kendali hidup saudara dan saya di tengah masa-masa yang sukar. Hiduplah dalam pengendalian Tuhan, bukan hanya yang di luar, tapi juga yang ada di dalam. Seringkali badai yang di dalam itu cenderung kita yang mengendalikan sesuka-sukanya kita. Seringkali kita berbicara bahwa respon hidup kita, seringkali Tuhan bukan yang kendalikan, tapi kedagingan emosi kita, bahkan iblis dengan intimidasinya sering mengendalikan respon kita. Kita baca satu ayat di Amsal 16 ayat 3 ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Saudara dan saya perlu tahu bahwa ketika saudara dan saya menyerahkan responmu ke dalam pengendalian Tuhan, firman berkata, maka terlaksanalah rencanamu. Seringkali rencana kita yang tidak bisa terlaksana karena apa? Karena saudara dan saya hari ini belum menyerahkan sepenuhnya responmu ke dalam pengendalian Tuhan. Kita masih cenderung hidup dalam sakit hati, kita masih cenderung hidup di dalam satu ketakutan, kita masih cenderung hidup di dalam kebimbangan. Kita hari ini masih hidup di dalam apa? Suka mulut belum dikendalikan. Satu hal yang saya selalu pegang teguh sampai hari ini adalah respon yang benar selalu dikendalikan oleh Tuhan. 4 hal yang saya serahkan perbuatan saya, 4P saudara. Yang pertama, perkataan. Tiap kali saya paling anti untuk berkata yang negatif. Saya tahu bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah. Perkataan saya akan menciptakan sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, saya sering berkata bahwa perkataan itu pegang peranan. Saya sering menyerahkan pikiran. Saya nggak mau pikiran saya negatif. Saya selalu berpikir yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Ya,
Saya selalu berpikir yang terbaik itu yang terjadi dalam hidup saya. Karena bagi Tuhanlah yang akan melakukan jauh lebih banyak apa yang saya pikirkan dan doakan. Di situ saya selalu berpikir positif. Saya tidak mau berpikir negatif. Karena ketika saya sejalan dengan Tuhan, maka di situ malaikat itu akan bertindak menggenapi kebenaran. Tapi ketika saya berpikir negatif, siapa yang bertindak? Iblis. Kita percaya hari ini P yang ketiga adalah perasaan. Saya selalu menjaga hati saya untuk menyerahkan ke dalam pengendalian Tuhan. Saya nggak mau ada rasa sakit hati, saya nggak mau ada rasa tawar hati, saya nggak mau ada rasa kebencian, amarah, dendam. Walaupun bukti fakta menunjukkan bahwa semua itu membuat saya sakit hati, tapi saya belajar hari itu mengerti firman untuk menyerahkan semua perbuatan saya untuk Tuhan kendalikan, untuk Tuhan yang pegang remote-nya, supaya rencanamu terlaksana, supaya rencana saya dan rencana saudara juga akan terlaksana. P yang ketiga adalah pendengaran. Saya P yang keempat, belajar untuk dengar-dengaran apa kata Tuhan. Saya selalu berusaha untuk dengar apa kata firman. Melalui firman yang saya baca itu, saya percaya itu suara Tuhan yang membuat saya bangkit. Walaupun hari itu tidak ada dasar untuk berharap. Dunia berkata saya bodoh, dunia berkata sulit, dunia berkata sukar, dunia berkata keterlaluan dan sebagainya. Tapi saya berusaha untuk mengendalikan apa yang saya dengar untuk Tuhan yang pegang remote-nya. Artinya saya berusaha untuk dengar-dengaran apa kata Tuhan. Amin saudara. Ketika hari ini saudara tetap praktek, saudara tidak usah pusing dengan yang di luar. Karena yang di luar itu pasti aman. Ada waktunya Tuhan akan pulihkan keadaan badai saudara, seperti Tuhan memulihkan Sion. Ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan saudara seperti orang bermimpi. Itu yang pertama. Ada tawa, ada sorak-sorai di Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Ada waktunya Tuhan akan pulihkan segala sesuatu. Yang di luar pasti aman. Hari ini jangan fokus yang di luar, karena yang di luar Tuhan sudah kendalikan secara aman. Hari ini saudara dan saya mulai berlomba-lomba untuk mengendalikan apa yang ada di dalam, yaitu badai yang ada di dalam yang selama ini membuat saudara responnya salah. Itu yang perlu saudara hari ini berikan kepada Tuhan. Serahkan pengendaliannya, serahkan remote-nya untuk Tuhan yang pegang, supaya terlaksanalah rencana saudara dan saya. 90% hidupmu itu ditentukan oleh respon, dan 10% hanya masalah, yaitu badai yang di luar. Hari ini justru banyak anak Tuhan yang salah, gagal fokus. Yang difokus justru 90% yang di luar, yang 10% justru yang di dalam. Padahal yang respon itu 90%, 10% hanya masalah. Ketika responmu selalu benar dan engkau selalu konsisten dengan membangun respon untuk Tuhan yang kendalikan, percayalah, rencanamu pasti Tuhan laksanakan. Pasti Tuhan genapi secara indah dan luar biasa. Amin. Yuk kita baca bagaimana keadaan badai yang di luar. Kalau yang di dalam, saudara hari ini berperang ya. Kita sama-sama bangun respon. Karena ketika responmu benar, pasti Tuhan akan percayakan banyak perkara besar. Kita buka dahulu di Yesaya 51 ayat 3 terlebih dahulu. Kita baca ya. Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Amin saudara. Hari ini percayalah, di tengah proses masa-masa yang tersulit yang saudara tidak bisa kendalikan, Tuhan sudah pegang kendali semuanya, bahwa Dia akan berjanji meredakannya menjadi teduh, tenang. Bahkan saudara tidak perlu takut hari ini. Di tengah-tengah masa mungkin hari ini, lihat firman Tuhan berkata, menghibur segala reruntuhannya. Mungkin hari ini keuanganmu sedang berjalan runtuh kelihatannya. Rumah tanggamu mulai runtuh, mulai goyah.
Percayalah, padang gurun, padang belantara yang saudara lewati, kalau saudara tetap mengendalikan Tuhan untuk pegang kendali, hari ini padang gurun, padang belantara itu bukan menjadi satu yang menakutkan, tapi saudara akan menikmati satu taman Eden, tamannya Tuhan. Bahkan ada nyanyian syukur, sukacita, suara nyanyian yang nyaring. Kita percaya, seperti saya mengalami proses. Saya sering ditanya sama orang, Bu Eli, selama 10 tahun lebih, apakah terus berduka cita dan bercucuran air mata? Enggak. Sejak saya mengerti bagian saya di dalam Tuhan, saya sudah tidak fokus lagi dengan badai yang di luar, yang 10%. Saya cuma fokus bagaimana setiap hari saya membangun respon yang benar. Baik dari segi perkataan, segi pikiran, perasaan, dan pendengaran saya. Itu yang saya bangun. Hari-hari itu saya melewati yang namanya padang gurun, padang belantara. Saya bukan menikmati hal yang tandus kering, tapi justru satu pintu yang tertutup membuka banyak pintu. Ada taman Tuhan, ada taman Eden, ada banyak harta karunia Tuhan yang saya nikmati di dalam padang gurun dan padang belantara. Amin saudara. Yuk kita buka Yesaya 51 ayat 5 dan 6 ya. Lihat apa bagian Tuhan pada saat hidup mengendalikan Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah masalahmu yang semakin kacau balau, keadaan yang semakin rumit. Yesaya 51 ayat 5 dan 6. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada kaulah pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku yang mereka harapkan. Kita hari ini sedang mengharapkan apa? Kekuasaan Tuhan. Tangan kekuasaan Tuhan untuk membebaskan, untuk memulihkan segala sesuatu. Percayalah, tangan kekuasaan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya keluar dari badai. Ada waktunya Tuhan akan pulihkan Sion dan keadaan saudara akan seperti orang bermimpi. Yang pertama, yang berikutnya ayat yang ke-6. Arahkanlah matamu ke langit ya, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap bumi, memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Hari ini saudara tahu bahwa bumi ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Buat orang-orang dunia akan melihat bagaimana ketika mereka dalam perjalanan juga dilenyapkan. Kita semua sedang dalam perjalanan untuk menikmati tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Ya, saudara lihat, penduduknya akan mati seperti nyamuk, saudara. Akan banyak orang-orang dunia yang mati seperti nyamuk, tetapi Tuhan berkata, kelepasan yang kuberikan akan tetap selama-lamanya. Ikut Kristus di dalam badai, ada hidup di dalam pengendalian Tuhan, bukan untuk saudara hancur selama-lamanya. Enggak saudara, enggak pernah. Tapi Tuhan selalu berjanji. Yang pertama, ada tangan kekuasaannya yang akan membebaskan saudara. Kekuasaan yang pertama. Yang kedua, ada kelepasan yang diberikan, itu akan tetap selama-lamanya. Saudara dan saya hari ini sabar untuk menantikan waktu Tuhan, bukan perkara sia-sia. Seperti ketika Tuhan berkata buat proses hidup saya, ketika saya bergumul dengan karakter suami saya, Tuhan cuma bilang gini, sabar Eli, hidup di dalam pengendalianku, aku sedang mengendalikan suamimu. Hari ini kalau engkau paksakan waktuku, bukan waktu yang indah, engkau tidak akan melihat hasil segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ketika engkau bersabar sejenak, itu karena aku sedang menanam akar fondasi yang kuat di dalam hidup suamimu, supaya ketika dia dimenangkan, dia akan mengalami kelepasan selama-lamanya. Kenapa? Karena fondasinya sudah kuat. Kalau waktumu waktu Tuhan dipercepat
dan waktu itu fondasinya belum kuat, nanti dia akan jadi orang yang tobat kumat tomat, saudara. Tobat kumat lagi, tobat kumat lagi. Tapi kalau engkau sabar menantikan waktuku untuk memulihkan suamimu, kelepasan itu akan datang selama-lamanya. Dan ketika saya mengerti firman, saya bilang, iya Tuhan, saya mau sabar menantikan waktu Tuhan untuk memulihkan suami dan rumah tangga saya menjadi indah. Segala sesuatunya ditata menjadi indah. Amin, saudara. Dan yang berikutnya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Ada keselamatan yang tidak pernah berakhir bersama Tuhan. 3 hal yang saya akan bahas. Kekuasaan itu berbicara tangan, bahwa dia tidak akan pernah terlambat menolong saudara dan saya ketika hari ini saudara izinkan hidupmu dalam pengendalian Tuhan, baik yang di dalam maupun yang di luar. Yang di dalam, beresponlah benar. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, itu yang saudara dan saya kejar. Amin. Yang kedua, ada kelepasan yang selama-lamanya. Dan yang ketiga, ada keselamatan yang tidak akan berakhir. Lihat Yesaya 51 ayat 11 berkata apa? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibebaskan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang akan menikmati sesuatu perkara besar dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Hari ini jalani padang gurun, padang belantara, ada duka dan keluh. Ada sesuatu yang sedang terlihat runtuh, mungkin keuanganmu, rumah tanggamu, keadaan fisik, kesehatanmu dan sebagainya. Hari ini tidak perlu takut. Ketika hidupmu di dalam pengendaliannya Tuhan, percayalah bagian Tuhan pasti jalan. Yaitu ada kekuasaannya, ada kelepasan, ada keselamatan. Yuk kita buka bagaimana hari ini di tengah padang gurun, padang belantara, saudara dan saya akan menikmati penghiburannya Tuhan. Tidak mungkin jalani semua proses saudara terus bercucuran air mata, enggak. Ada satu perkara besar, ada banyak perkara yang saudara tidak pernah pikirkan, Tuhan tiba-tiba sediakan. Amin. Makanya itu semua padang belantaranya, padang gurun dirubah jadi taman Eden dan tamannya Tuhan. Buka yang pertama di Mazmur 66 ayat 10 dan 12 ya. Mazmur 66 ayat 10 dan 12. Yuk kita baca sama-sama. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, ya, lihat diuji. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Saudara dan saya hari ini dimurnikan, diuji Tuhan seperti perak. Bahkan diuji seperti kemurniannya seperti emas. Bagaimana cara Tuhan hari ini menguji saudara, memurnikan saudara di tengah masa sukar ini? Cuman ujian sesaat, bukan selama-lamanya. Dan tidak ada yang namanya hidupmu gagal, terpuruk. Tapi Tuhan akan membawa perjalanan hidupmu selalu berhasil dan beruntung. Apa yang Tuhan lakukan ketika ada ujian, ketika ada pemurnian? Yang pertama, Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Jaring itu dibawa dalam satu masalah yang bisa buat saudara pusing 7 keliling. Kayak padang gurun tidak selesai-selesai. Rasanya saudara sulit menemukan jalan keluar. Itu yang pertama. Itu alat Tuhan untuk memurnikan saudara dan saya. Yang kedua, mengenakan beban pada pinggang kami. Mungkin hari-hari ini keadaan hidupmu sepertinya bebannya tambah berat. Saudara dan saya, kelemahan kita adalah terlalu banyak memikul rasa takut dan khawatir atas sesuatu yang belum terjadi. Itu yang membuat saudara dan saya sulit berjalan maju. Rasa takut khawatir itu bebannya berkilo-kilo, bahkan beratus kilo. Kalau saudara makin dibawa iblis kepada pemikiran tahun depan gimana ya, hitungannya minus, gak cukup Tuhan. Tahun depan gimana, 2 tahun gimana.
5 tahun anak-anak sudah besar, butuh uang buat kuliah, belum terjadi. Tapi begitu berat beban yang sudah saudara pikul hari itu. Hari ini kenapa? Karena rasa takut, khawatir. Tiap hari iblis akan tambahkan rasa takut, khawatir melalui pikiran. Jangan-jangan 5 tahun kemudian apa yang akan terjadi? Anakmu makin besar, keuanganmu justru makin menipis. Gimana masa depan anak-anak? Saudara makin memikul beban yang berat. Padahal apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan cuma ingin menguji dan memurnikan. Makanya tip buat saudara semua, saya tidak pernah mikir dalam hidup saya kenapa saya bisa sukacita, saya bisa tidur nyenyak, makan enak, karena kesusahan sehari cukup sehari. Hari ini kesusahan, saya selalu berpikir hari esok ada pengharapan dan janji Tuhan. Hari esok selalu Tuhan janjikan ada hal-hal yang indah yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya dengar, justru Engkau sudah sediakan. Saya berpikir bahwa kesusahan sehari cukup sehari. Kita nggak pernah tahu. Hari ini kita berderai air mata. Tuhan mau bikin mujizat 1 jam ke depan. Tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada kuasa yang bisa menghalangi kedaulatannya untuk membuat mujizat. Justru di saat kelemahan saudara, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mungkin hari ini depan itu laut saudara. Saudara tidak mungkin bisa melewati laut. Tapi percayalah, dalam sekejap Tuhan bisa membelah laut menjadi kering, menyediakan jalan untuk saudara dan saya lewati bersama Tuhan. Amin saudara. Jadi hari ini jangan kaget kalau ada masalah seperti jaring yang enggak bikin saudara dan saya pusing 7 keliling, tidak selesai-selesai, ada beban yang makin berat. Ingat, ini cuma ujian dimurnikan. Apa alat Tuhan yang ketiga memurnikan saudara? Ya, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Ada orang-orang yang tiba-tiba nyakiti saudara, jengkelkan saudara. Ada pasangan hidup yang tiba-tiba selingkuh. Ada ipar, ada teman baik, ada mertua yang tiba-tiba fitnah saudara. Saudara tidak perlu sakit hati. Serahkan semua perasaan saudara, hati saudara, pikiran saudara hari ini, perkataan saudara, apa yang saudara dengar ke dalam tangan Tuhan, supaya rencana saudara dan saya terlaksana. Rencana saudara seringkali tidak terlaksana. Kenapa? Karena saudara tidak menyerahkan responmu ke dalam pengendalian Tuhan. Suka-sukamu sendiri berespon. Mau marah ya marah, mau sakit hati ya sakit hati. Bukan itu yang Tuhan mau. Hari ini kita percaya pemurnian itu sedang terjadi. Lihat kata-kata berikutnya. Kami telah menempuh api dan air. Hari ini kalau saudara ngalami proses apinya tambah lama, bukan tambah dikecilin, dibesarin seperti saya. Saya ngalami api dari tahun ke tahun, saya ngalami Tuhan panasnya luar biasa. Sampai saya berkata saya tidak kuat Tuhan. Apinya terlalu panas Tuhan, tolong saya. Tapi ketika saya tahu hari itu saya lagi ngalami pemurnian, saya ngalami ujian. Ketika saya tetap taat jalani, saya serahkan semuanya dalam pengendalian Tuhan. Saya tetap berespon benar. Hari ini saya makin dimurnikan saudara. Saya melihat pemurnian iman di dalam hidup saya terjadi. Iman saya begitu luar biasa. Hari ini pemurnian karakter Kristus. Saya punya karakter Kristus. Kalau dulu karakter sosialita saudara, hari ini punya karakter Kristus akibat dari proses api yang makin dipanaskan. Hari ini saya punya pemurnian hati. Saya bisa makin kuat mengampuni. Saya tidak gampang dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Dikatain apa-apapun saya tetap bisa tersenyum. Disakitin hati saya tetap bisa tersenyum. Karena saya tahu semakin hari Tuhan makin memurnikan iman, karakter, dan hati saya secara luar biasa. Amin saudara. Yuk lihat kata berikutnya. Ini kata-kata kunci saudara ya. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas.
Percayalah hari ini sesulit apapun keadaan hidupmu di padang gurun, di padang belantara, ada duka, ada reruntuh-runtuh yang kelihatan mulai jatuh hari ini. Ya, percayalah hidup saudara dan saya hari ini tangan kekuasaan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Dia berjanji akan mengeluarkan saudara dan saya sehingga bebas. Bebas saudara dan saya orang-orang yang dibebaskan Tuhan, bukan orang-orang yang akan dibinasakan. Kalau saudara dalam pengendalian iblis, dicuri, dibunuh, dibinasakan, artinya saudara dan saya adalah orang-orang yang dibinasakan. Tapi kalau saudara berikan hidup ini dalam pengendalian Tuhan, janji Tuhan di Mazmur 66 ayat 12, saudara dan saya akan jadi orang-orang yang bebas. Sebab Tuhan telah mengeluarkan saudara dan saya hingga bebas. Amin saudara ya. Jadi hari ini jangan sakit hati kalau ada pelakor, ada suami yang tiba-tiba selingkuh, ada mulut ipar yang tiba-tiba fitnah saudara, ada teman sepelayanan, teman baik yang lagi membicarakan saudara sampai rasanya panas. Ingat firman hari ini. Oh ya, artinya hari ini ujianku sedang jalan, pemurnianku sedang jalan. Yang penting katanya Bu Eli, 10% itu cuma masalah, 90% hidupku ditentukan oleh respon. Yang penting hari ini aku mau menyerahkan responku, perbuatanku, perkataan, yang namanya hati, perasaan, pikiran, dan pendengaranku kepada Tuhan. Supaya rencana yang indah itu akan digenapi sama Tuhan. Amin saudara. Kalau ada keadaan yang tambah buruk, ucapkan syukur, puji Tuhan, haleluya. Keadaan buruk aku tetap memilih percaya kepada Tuhan, karena aku tahu janji Tuhan bahwa Dia pasti akan membebaskan saudara dan saya hingga bebas. Amin saudara. Yang kedua, kelepasan ya. Yang kedua, kelepasan. Amsal 11 ayat 4. Kita baca sama-sama. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, harta itu tidak berguna. Lihat saudara, apa yang saudara pusingkan 7 keliling hari ini. Harta itu tidak berguna, tetapi kebenaran akan melepaskan orang dari maut. Saudara hari ini pusing 7 keliling urusan apa? Uang dan uang. Tetapi Tuhan berkata siang ini bahwa harta itu tidak berguna. Justru yang diabaikan hari-hari ini kebenaran. Justru Tuhan bilang kebenaran itu melepaskan orang dari maut. Kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Apa yang perlu saudara kejar hari-hari ini adalah kebenaran. Jangan kejar terus uang, sukses, harta, tahta. Karena firman Tuhan berkata itu tidak berguna. Hari ini kejar kebenaran saudara. Karena tanpa kebenaran saudara tidak akan bisa lepas dari yang namanya maut. Saudara dan saya, banyak orang takut mati. Kenapa? Karena mereka takut kalau mereka hidup di dalam maut selama-lamanya. Hari ini saudara dan saya tidak perlu takut. Sepanjang saudara hari ini berespon benar, mengejar kebenaran, percayalah saudara dan saya sebagai orang-orang yang dibebaskan, orang-orang yang dimerdekakan. Amin saudara, ada kelepasan. Yuk kita lihat bagaimana Amsal 11 ayat 5. Apa fungsi kebenaran yang saudara kejar hari-hari ini? Amsal 11 ayat 5. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Respon yang benar itu kebenaran yang saudara hidupi akan menuntun kita pada jalan kebenaran dan hidup. Justru orang-orang fasik yang kelihatannya gemuk hari ini, nyaman dengan perbuatan dosa, mereka akan jatuh karena kefasikannya. Buat saudara dan saya hari ini kejar kebenaran, disakiti ngampuni saudara.
Difitnah tetap memberkati, ditampar pipi kiri tetap melepaskan doa, melepaskan berkat atas orang yang menyakiti, menipu saudara. Hari ini ada masa-masa yang sukar, tetap jalani proses padang gurun, padang belantara dengan tetap dalam pengendalian Tuhan. Percayalah, kebenaran itu akan menuntun saudara pada jalan kebenaran kehidupan. Yang kedua, Amsal 11 ayat 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Amin saudara. Orang yang jujur itu dilepaskan, artinya kebenaran itu akan melepaskan saudara dan saya dari jerat masalah. Jangan keluar dari prosesnya Tuhan karena saudara sudah tidak tahan lagi. Cari cara dunia yang instan, yang cepat, cara iblis. Pada akhirnya saudara bukan menemukan jalan keluar, tapi justru saudara akan terjerat oleh masalah demi masalah. Jangan sering hutang kreditkan. Nanti akhirnya bukan solusi yang terbaik, justru akan terjerat oleh masalah. Amin saudara, hari ini saudara dan saya hidup kebenaran. Yang ketiga, Amsal 11 ayat 8. Kebenaran itu akan menyelamatkan kita dari apa? Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saudara dan saya hari ini kebenaran itu akan menyelamatkan dari kesukaran. Orang fasik itu akan menggantikan saudara dan saya mengalami masa-masa yang sukar, makin sukar. Tapi buat saudara dan saya hari ini di tengah masa sukar, percayalah, saat hidupmu di dalam pengendalian Tuhan, semua jerat masalah Tuhan akan melepaskannya. Semua kesukaran-kesukaran yang saudara alami hari ini, Tuhan akan melepaskannya. Itu janji Tuhan. Makanya hari ini hiduplah dalam pengendalian Tuhan, tetap tenang di tengah badai. Pada akhirnya Tuhan akan pulihkan seperti ketika Tuhan pulihkan Sion. Keadaan saudara seperti orang bermimpi, tertawa dan bersorak-sorak. Itu yang akan saudara dan saya nikmati. Amin saudara. Ya, yang kedua itu kelepasan, yaitu kebenaran itu yang saudara perlu hidupi. Yang ketiga, ya, yang terakhir, poin yang terakhir, keselamatan. Tadi kan kekuasaan, kelepasan, keselamatan. Keselamatan kita akan belajar dari seorang Daud, ya. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin saudara. Di tengah masa sukar hari ini, apa yang membuat saudara dan saya tetap tenang? Yaitu ketika kita dekat kepada Allah. Hidup kita di dalam pengendalian Tuhan. Percayalah, itulah rasa tenang kita. Banyak orang panik karena melihat keadaan dunia, mendengar berita hoax, membaca berita-berita yang katanya hari ini uang cash tidak berlaku, akhir zaman dan sebagainya. Kita mengalami penderitaan, bakal terjadi apa, kita baca banyak PHK, banyak perusahaan raksasa tutup dan sebagainya. Percayalah, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara dan saya hari ini hidup dalam pengendalian Tuhan, tetap aman. Karena pasti ada keselamatan. Pasti ada tangan Tuhan kuat akan membebaskan saudara dan saya. Amin saudara. Tidak perlu takut. Yang di luar itu pasti aman. Mau 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu, semuanya itu tidak akan menimpa saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya tahu bahwa hari-hari ini hidup di dalam pengendalian Tuhan. Amin saudara. Justru di saat kelemahan saudara, orang lain mengalami keterpurukan, tapi buat saudara dan saya, tangan Tuhan akan mengangkat saudara, promosi, akan melipat gandakan apa yang hilang, itu akan Tuhan kembalikan lipat-lipat. Saya punya kesaksian di area itu saudara.
Waktu saya ngalami masa di mana suami saya jatuh di dalam satu perselingkuhan, hari itu saya tidak bekerja, hari itu saya begitu terpuruk. Tapi ketika saya hidup dalam pengendalian Tuhan, saya mulai kejar jaga atas respon saya sebagai orang benar. Saya melihat hari ini Tuhan berikan saya promosi dan pelipat gandaan. Apa yang hilang Tuhan kembalikan hari-hari ini, lipat-lipat dengan cara Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan. Tapi Tuhan genapi semua rencananya. Amin saudara. Kita lihat apa yang dilakukan Daud pada saat dia duduk dekat dan tenang menjadikan Allah sebagai keselamatannya. Yang pertama, Mazmur 62 ayat 3 kita baca. Hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Hari ini saudara dan saya andalkan Tuhan sebagai gunung batu, keselamatan, kota benteng, supaya masa-masa akhir zaman di masa sukar saudara tidak lagi goyah atau takut menghadapi apapun di akhir zaman ini. Saudara akan tetap berdiri teguh, saudara percaya bahwa di dalam pengendalian Tuhan pasti aman. Pasti ada perkara besar yang akan saudara saya nikmati. Ada rencana yang indah yang pasti Tuhan genapi dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tuhan jadikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya sebagai harapan. Jangan berharap sama dunia, sama manusia bisa mengecewakan. Tapi harapan sama Tuhan tidak pernah mengecewakan. Seburuk apapun keadaanmu hari ini, tetaplah tenang di dalam pengendalian Tuhan. Tetap harapkan Tuhan bahwa tangannya terlalu kuat untuk mengendalikan. Yang ketiga, Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepada Tuhan, ya, ayatnya berbicara gini. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hari ini belajar seperti seorang Daud, percaya kepada Tuhan bukan sewaktu-waktu, setiap waktu. Artinya mau bukti buruk, mau bukti tambah buruk, tidak ada untuk dasar berharap. Daud mengambil keputusan untuk berespon hatinya, mempercayai Tuhan setiap waktu. Banyak di antara kita gagal. Kita bisa percaya Tuhan hanya sewaktu-waktu. Kalau ada bukti baik, keadaan membaik, ada berita baik, baru aku percaya Tuhan. Baru imanku teguh. Tapi buat Daud hari ini, dia berkata siang ini bahwa percaya kepada Tuhan itu setiap waktu. Curahkan isi hatimu. Kalau ada disakitin, tidak usah sakit hati. Curhat sama Tuhan sebagai Bapak yang baik. Amin saudara. Ada 3 hal: andalkan Tuhan, harapkan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Pasti keadaan saudara dan saya, Tuhan berjanji Dia akan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Karena Dia adalah gunung batu keselamatan buat saudara dan saya. Amin saudara, saya sudah selesai 3 hal ya. Kekuasaan, tangannya yang berkuasa ya. Tidak akan pernah terlambat, akan membebaskan saudara hingga bebas. Yang kedua, ada kelepasan. Hari ini kebenarannya akan melepaskan saudara dan saya untuk menuju jalan kebenaran dan kehidupan, bukan jalan kebinasaan yang jadi target iblis buat setiap anak-anak Tuhan supaya binasa. Tapi Tuhan melalui kebenarannya, Dia sudah sediakan jalan kebenaran dan kehidupan. Kebenarannya akan melepaskan saudara dan saya yang tetap sabar sampai hari ini. Tidak paksa waktunya Tuhan. Kebenaran itu akan melepaskan saudara dari jerat masalah. Saudara tidak akan menemukan masalah yang tambah kompleks, tambah rumit. Tapi saudara akan menikmati cara Tuhan untuk melepaskan saudara dan saya dari masalah. Amin saudara. Yang ketiga, saudara dan saya dari kebenaran itu pasti akan melepaskan saudara dan saya dari kesukaran-kesukaran.
Percayalah kalau saudara sudah lulus ujiannya Tuhan, pemurniannya Tuhan. Orang lain masuk masa-masa sukar, pusing 7 keliling, yang belum dimurnikan ya, ada beban yang begitu berat. Saudara dan saya hari ini tinggal tersenyum. Saudara sudah lulus, Tuhan bilang gini, ini loh rencanamu yang indah terlaksana. Ini loh kesukarannya aku sudah lepaskan. Ini loh aku melepaskan engkau dari jerat masalah. Engkau akan lihat rencanaku yang indah. Amin saudara. Yang ketiga tadi apa? Keselamatan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, hari ini Tuhan mau hidup saudara dan saya. Andalkan Tuhan, harapkan Tuhan, percaya kepada Tuhan setiap waktu. Percayalah hari ini rencana yang Tuhan yang indah, yang Tuhan sudah siapkan, master plan-nya Tuhan dari awal hingga akhir pasti digenapi. Tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan kalau itu sudah tiba waktunya Tuhan. Amin saudara. Ya, ayat peneguhan setelah itu selesai. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ pasti ada kemerdekaan. Kita lagi kejar hidup yang ideal ya, yang dikendalikan Tuhan, baik responmu, baik badai yang di luar. Percayalah hari ini kita akan menikmati rencana yang indah. Kita akan menikmati satu kemerdekaan, kemenangan bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengendalikan saudara dan saya akan melakukan kekuasaannya, kelepasan dan keselamatannya. Kita percaya hari ini Tuhan ada di pihak saudara dan saya ya. Saya tadi ada nyanyian yang saudara bisa ulang nanti buat orang pendengar semua ya. Kalau saya hari ini ngerespon saya selalu benar, terutama di dalam perkataan saudara. Kalau saya lagi dapat sesuatu yang menyakitkan hati, biasanya ibu-ibu kan langsung ngomong marah-marah ya, maki-maki. Oh biar kamu nanti sakit stroke, enggak usah. Itu kata kutuk, nanti kita sendiri kena menanggung akibatnya. Kita percaya hari ini firman berkata, serahkan perbuatanmu kepadaku, maka terlaksanalah rencanamu. Izinkan Tuhan yang kendalikan. Dan saya selalu berkata, kalau ada suami saya ada bukti buruk, saya selalu setiap hari saudara, saya selalu berkata nyanyi lagu ini ya. Urapan Allah terjadi di dalam suamiku. Yesus hancurkan setiap belenggu dosa suamiku. Sorak kemenangan terjadi di dalam suamiku. Hidupnya suamiku penuh urapan baru. Ketika saudara berkata firman, percayalah malaikat akan bergerak menggenapi semuanya itu. Tapi kalau saudara berkata yang negatif, yang buruk, siapa yang bergerak? Iblis saudara. Hari ini jangan mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Kita semua hari ini mau bangkit saudara, menjadi laskar Kristus di akhir zaman, yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah untuk putus asa, yang tidak mudah untuk menyerah. Walaupun badai sebesar apapun, percayalah ada waktunya Tuhan pasti bangkit, berdiri dia, meredahkan badai itu menjadi tenang. Hari ini percayalah ada waktunya Tuhan pasti pulihkan Sion seperti bermimpi. Saudara dan saya tetap kuat, tetap semangat ya, menjalani padang gurun, padang belantara. Saudara tidak pernah diizinkan berjalan sendiri. Kalau saudara dalam hidup dalam pengendalian Tuhan seperti saya, padang gurun, padang belantara yang saya jalani justru seperti Taman Eden, taman Tuhan. Saya banyak menikmati hidup mengenal Tuhan, menikmati hidup berjalan bersama Tuhan, menikmati anugerahnya dari hari ke hari. Yuk, sudah selesai, kita tutup di dalam doa ya. Tetap kuat, tetap semangat. Ada janji Tuhan yang akan kita nikmati sebentar lagi di tengah masa-masa setelah corona. Kita tidak pernah tahu loh apa yang akan Tuhan lakukan buat setiap orang benar. Hari-hari ini saudara dan saya sedang di dalam penilaiannya Tuhan, dalam ujiannya Tuhan. Dinilai, waktu diuji, dimurnikan, dilihat bagaimana responnya. Apakah tiap kali berespon ya sudah diserahkan sama Tuhan atau belum? Tadi saya pesan buat yang mendengar, kalau tadi sempat ada selisih paham sama suami,
sama mertua, sama siapapun, segera berdamai. Segera serahkan responmu untuk dikendalikan Tuhan. Jangan keraskan hati untuk tetap sakit hati. Telepon, WA, atau kalau sama mertua atau siapapun, kirim roti. Buat segera perdamaian supaya rencanamu yang indah itu segera terlaksana. Amin saudara. Yuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa siang ini firman ini menguatkan kami. Kami tidak akan pernah mau Tuhan hari ini untuk menyerahkan semua respon kami di dalam pengendalian iblis atau pengendalian kedagingan kami. Kami tahu kebenaran firman-Mu ketika kami menyerahkan perbuatan kami ke dalam pengendalian Tuhan, maka terlaksanalah rencana kami. Kami tidak mau Tuhan rencana kami gagal hanya karena respon kami salah Tuhan. Biarlah badai yang di luar kami juga percaya melalui firman-Mu bahwa semuanya pasti reda, teduh, aman sekali. Bahkan ketika Tuhan pulihkan Sion keadaan seperti orang bermimpi, kami akan bersorak-sorai Tuhan. Yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi Tuhan buat terobosan berkat, yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Saat ini kami serahkan negara kami, bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kota kami Tuhan, virus corona segera berlalu dan biarlah kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Allah Bapa Putra berkat Abraham, Ishak, Yakub turun menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Sampai ketemu di live hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. God bless.